Welcome di video ini. Firstly, perkenalkan nama saya Vanessa Forentio, kelas 11 MIPA 2 dari SMA Negeri 1 Pontianak. Nampaknya akhir-akhir ini dunia sedang diguncangkan oleh sebuah pandemi yang bernama pandemi Corona. Nah, di video kali ini kita bakal ngomong-ngomong tentang Corona ini dan efeknya terhadap persatuan dan kesatuan. Disimak ya, check it out! Pertama-tama, sebelum kita ke efek Corona terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, kita perlu mengenal terlebih dahulu apa itu Corona. Virus Corona atau yang biasa disebut sebagai COVID-19 atau 2019 Strep NCoV adalah salah satu virus yang menyerang pada sistem pernafasan manusia. Bisa dibilang Corona ini adalah saudaranya si SARS dan MERS, yang mana juga adalah penyakit pernafasan yang sempat booming beberapa tahun yang lalu. Virus Corona ini pertama kali diidentifikasi di Wuhan, China, tepatnya di Huanan Seafood Market, yang ternyata tidak hanya menjual seafood tetapi juga binatang-binatang liar. Menanggapi adanya wabah Corona ini, sejauh ini pemerintah Indonesia nyatanya sudah mencanangkan berbagai kebijakan untuk meredam penyebaran virus Corona yang semakin cepat ini. Yang pertama, pemerintah sudah membentuk tim gerak cepat di wilayah otoriter Indonesia. Yang kedua, pemerintah sudah menyebarkan sebanyak 100 lebih thermal scanner di seluruh bandar udara Indonesia. Yang ketiga, pemerintah sudah menunjuk sedikitnya 100 rumah sakit rujukan untuk menangani pasien Corona ini. Yang keempat, pemerintah sudah mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan social distancing di rumah masing-masing. Nah, untuk bahasan pertama kita hari ini, aku ada kabar baik nih. Semenjak COVID-19 ini muncul, kerjasama di antara negara-negara di dunia sudah mulai terlihat. Saat ini, dunia seakan berbondong-bondong untuk memerangi pandemi Corona ini bersama. Hubungan skala besar secara global ini nyatanya sangat jarang sekali terlihat bahkan dalam beberapa dekade terakhir. Nah, untuk bahasan ini kita bisa lihat nih contoh nyatanya. Yang pertama ialah Cina yang sudah mengirimkan ahli tenaga medisnya ke Italia yang sedang mengalami krisis Corona. Yang kedua ialah Palestina dan Israel yang sementara bersatu untuk sama-sama menghadapi Corona ini. Selain itu, banyak negara-negara di dunia juga saling bekerja sama untuk mencari dan menemukan vaksin yang tepat untuk digunakan menyembuhkan pasien Corona. Harapannya, kerjasama global seperti ini bisa saling terjalin terus-menerus bahkan setelah wabah Corona ini mulai pulih. Yang kedua ialah terjadinya hoaks di tengah masyarakat. Seperti yang kita ketahui, di tengah wabah Corona ini, banyak warga negara Indonesia yang mulai huru-hara dan panik kebingungan. Sikap warga seperti inilah yang dijadikan ladang empuk bagi para penyebar hoaks. Faktanya, hampir 90% berita di media sosial adalah berita kebohongan. Berita kebohongan atau berita salah inilah yang menyebabkan salahnya persepsi pada masyarakat. Persepsi seperti yang kita ketahui adalah faktor terpenting dalam mempengaruhi sebuah mindset dari seseorang. Jika mindset ini salah dalam skala yang berkepanjangan, maka orang tersebut bisa saja menjadi sarana konflik dan sasaran dari radikalisme. Jadi kesimpulannya, hati-hati dalam menyaring berita ya teman-teman. Yang ketiga ialah fenomena panic buying. Ada dua skenario di sini teman-teman. Yang pertama ialah ada saja oknum-oknum yang membeli terlebih dahulu masker dan pembersih tangan praktis, lalu menjualnya kembali dengan keuntungan yang sangat tinggi. Skenario kedua yaitu ada saja oknum yang membeli kebutuhan pokok sehari-hari dan menimbunnya seakan-akan mereka akan dikarantina dan tidak keluar lagi. Hal tersebut bukan hal yang tepat dilakukan ya teman-teman. Virus Corona seperti ini bukan merupakan ajang kita untuk saling mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Malah sebaliknya, virus Corona adalah ajang kita untuk bersama-sama mementingkan rasa kemanusiaan kita kepada manusia lainnya. Jadi kesimpulannya, kalian harus membeli barang kebutuhan sehari-hari kalian dengan cukup tanpa berlebihan ya. Paling kita harapkan sebagai warga negara Indonesia ialah kesatuan pikiran dan gagasan kita. Tapi teman-teman, harapan kita nyatanya berbanding terbalik dengan kondisi yang ada di lapangan saat ini. Masih ada saja oknum-oknum yang masih terjebak dalam polarisasi dengan tendensi politik.
Bahkan ada yang menyerang pemerintah dengan memberi kalimat hujatan, cacian, makian, dan sebagainya. Come on guys, ini tuh bukan masanya pilkada atau pilpres yang perbedaan pendapat nyatanya menjadi hal yang wajar. Tapi ini tuh lagi pada zamannya corona. Kita sebagai warga negara harusnya bersatu. Nyatanya tidak bisa hanya bekerja sendirian dalam menanggulangi wabah corona ini. Tetapi pemerintah membutuhkan kita sebagai warga negara untuk bersinergi bersama-sama dalam melaksanakan kebijakan pemerintah. Diharapkan bahwa muncul kesadaran bahwa corona ini adalah masalah kita bersama. Jadi kita sudah sepatutnya menggalang kekuatan bahu-membahu dalam menanggulangi wabah ini. Nah, sebaiknya tindakan mementingkan diri sendiri atau kelompok seperti egois harus disingkirkan terlebih dahulu ya teman-teman. Aku percaya kok rakyat-rakyat Indonesia mempunyai kekuatan untuk bersatu padu. Kekuatan tersebut tentunya dibentengi oleh ideologi kita yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka ayo kita bersama-sama, ayo kita bahu-membahu, ayo kita bersinergi dengan seluruh komponen bangsa agar bisa mewujudkan Indonesia bebas corona. Saya Vanessa Forentio, ciao!